Perkenalkan, nama saya Dita Tulutami dari kelas 12 IPA 2. Ini asal sekolah SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Ini saya akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme merupakan penyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh anabolisme: fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, membutuhkan cahaya matahari dan CO2 serta akan menghasilkan produk berupa oksigen dan glukosa. Kemosintesis, pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan anorganik sederhana dengan menggunakan sumber energi dari bahan-bahan kimia, contohnya nitrifikasi. Nah, teman-teman, proses anabolisme yang pertama kita bahas adalah fotosintesis. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa fotosintesis adalah pengubah zat-zat organik yaitu karbon dioksida dan H2O atau air oleh klorofil menjadi zat organik berupa glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya. Nah, berikut ini adalah reaksi kimianya. Teman-teman, fotosintesis ini terjadi di organel sel yang disebut kloroplas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran lengkap, ada dua, yaitu membran luar dan membran dalam. Kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stoma, yang merupakan tempat terjadi reaksi gelap dan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tiakoid yang merupakan struktur berbentukan kantong daftar yang berisi klorofil. Tumpukan tiakoid disebut dengan gerana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, sehingga reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. Kemudian yang kedua ada reaksi gelap, yaitu reaksi yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energi yang berupa energi kimia. Reaksi terang ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru. Terjadi di membran tiakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Dua macam fotosistem. Fotosistem 1 P700, fotosistem yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. 2. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Ada dua tahap aliran elektron atau fotofosforilasi pada reaksi terang, yaitu 1. Fotofosforilasi siklik, 2. Fotofosforilasi non-siklik. Reaksi gelap tidak bergantung pada energi cahaya tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stoma. Hasil akhir reaksi gelap adalah glukosa. Ada tiga tahap pada reaksi gelap. Tahap pertama, fiksasi. Kedua, tahap reduksi. Dan ketiga, tahap regenerasi. Tahap fiksasi. Pada tahap ini terjadi
pengikatan 3 karbodioksida oleh 3 riburosa bifosfa atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco membentuk 6 melengkung 3 fosforiserat atau PGH. Tahap reduksi terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfa pada 3 PGH oleh ATP menjadi 3,3 difosfoglycerat atau DPGH. 1,3 DPGH direduksi oleh NADPH menjadi 6 fosforiserat dihyd atau PGHI. Tahap regenerasi terjadi pelepasan 1 fosforiserat dihyd menjadi 1/2 glukosa. Untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus melalui 2 siklus. 5 molekul PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul 1 RUBP.